Pemirsa, kita akan ke informasi lain. Tunjangan rumah untuk pimpinan dan anggota DPRD menjadi sorotan karena nilainya yang fantastis. Ya, ada sejumlah tunjangan rumah DPRD daerah lainnya yang juga menjadi sorotan karena dinilai masih tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah tunjangan ini atau tunjangan wakil rakyat di daerah ini perlu untuk dikaji ulang di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian terhimpit? Tunjangan rumah yang dinikmati wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen menjadi sorotan publik. Tidak hanya tunjangan rumah untuk legislatif di DPR RI yang menjadi sorotan, baru-baru ini publik dihebohkan dengan besarnya tunjangan rumah yang diterima anggota DPRD di Indonesia. Untuk pimpinan DPRD Jakarta mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp78.800.000, sedangkan untuk anggota menerima sebesar Rp70.400.000. Besaran tunjangan tersebut diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022. Wakil Ketua DPRD DKI Basri Bako menyebut seluruh fraksi telah sepakat agar tunjangan rumah direvisi. Namun ia mengatakan dibutuhkan waktu lebih untuk menetapkan kebijakan itu. Di sejumlah daerah nilai tunjangannya begitu fantastis. Pakar otonomi daerah, Joherman Syah Johan mengatakan perlu dikaji kembali. Ia menyebut bukan hanya sekedar menghapus tunjangan perumahan, tapi perlu juga meninjau kembali tunjangan-tunjangan yang didapat para anggota DPRD. Nah, mungkin ini harus kita review lagi lah sesuai dengan perkembangan keadaan dan masyarakat sekarang yang sebetulnya menghendaki anggota DPRD, anggota DPR RI itu ya sama dengan rakyat juga gitu ya. Jadi tidaklah terlalu berjarak berlebihan dari segi penghasilan maupun dari komponen-komponen kesejahteraan yang dinikmatinya. Ini mungkin waktu yang tepat untuk meninjau ulang. Jadi mungkin bukan hanya sekedar untuk menghapus atau menghapus tunjangan ya yang tadi terkait perumahan ini juga banyak soalnya tunjangannya nih ya. Jadi ada tunjangan komunikasi intensif lagi ya, ada lagi namanya tunjangan transportasi. Nah, itu sebetulnya kurang pas ya untuk keadaan negara yang seperti kita masih dalam kesulitan keuangan. Peneliti Formapi Lucius Karus menilai tunjangan perumahan anggota DPRD terkesan ironi. Sebab para anggota sudah berdomisili di daerahnya masing-masing dan nilainya sangat kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Tahu betul kan anggota DPRD ini hampir seluruhnya itu berasal dari kota di mana dia bekerja ya, dari DKI Jakarta. Ya, anggota-anggota yang menjadi anggota DPRD DKI Jakarta itu hampir pasti sejak pencalonannya itu sudah berdomisili di Jakarta dan katakanlah sudah punya rumah di Jakarta. Jadi tidak masuk akal ketika kemudian mereka ini diberikan tunjangan yang jelas-jelas tidak akan dipakai untuk kepentingan menyewa rumah ya. Dan di sini saya kira ironinya gitu, anggota DPRD ini ketika menerima tunjangan rumah dengan jumlah yang sangat besar, mereka justru tidak menggunakan itu untuk kepentingan membayar sewa rumah. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian terhimpit, nilai tunjangan perumahan seakan jauh dari rasa keadilan. Publik berharap para wakil rakyat hadir bukan hanya untuk menikmati fasilitas, melainkan sungguh-sungguh merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.